Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Sri Susanto, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2023 LPTK Universitas PGRI Semarang. Saya hari ini Sabtu 9 Desember 2023 akan melaksanakan PPL di SMK Agribisnis Demak, SMK ya. Mari kita untuk pelaksanaan PPL. Mari kita ke dalam untuk kita lanjutkan pelaksanaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik semuanya? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Alhamdulillah, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum pelajaran kita mulai, baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pelaksanaan pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar, selamat, serta bermanfaat, berkah, barokah. Itu ya. Untuk berdoa agar ketua kelas Mas Randy, silakan beri doanya untuk semuanya. Terima kasih. Semoga pelaksanaan pembelajaran hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini adalah pembelajaran melanjutkan hari kemarin, pembelajaran yang telah lalu kemarin. Kalian adalah hari ini yaitu melakukan presentasi, ya. Hasil proyek yang kalian kerjakan kemarin, ya, sebagaimana pembelajaran yang telah kalian laksanakan, maka hari ini kalian akan bisa mempresentasikan di acara teman-teman kalian. Sebelum mulai pelajaran, saya sampaikan terima kasih kepada adik bahwa kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Hari ini masuk semuanya ya. Ya. Ada yang tidak masuk? Tidak ada. Berarti kalian semangat mengikuti pembelajaran. Semangat enggak? Mana buktinya? Coba semangat. Semangat. Konsentrasi. Ya. Semangat. Sekali lagi yang keras. Semangat. Fokus, konsentrasi. Ya, coba diulang. Semangat. Fokus, konsentrasi. Terus, terima kasih. Ya, nanti ada pelajaran yang lain mungkin kalian masih tenang, tapi dilanjutkan pelajaran kali ini kalian akan mendapatkan pembelajaran yang berbeda. Hari kemarin adalah telah melakukan kegiatan pembelajaran praktek pembuatan poster ya, gitu ya. Dan sudah kerjakan? Sebelum presentasi seperti biasanya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, akan kita laksanakan bersama, nanti mengikuti layar monitor di YouTube ya, di ini ya. Silakan untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanahku negaraku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia, bangsa dan tanah.
hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia ya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan duduk. Nyanyikan lagu Indonesia Raya memberikan semangat kita, semangat kebangsaan kita, bersyukur menjadi bangsa Indonesia, bangsa yang telah melakukannya. Hari ini kita lanjutkan nanti presentasinya, sistemnya gantian ya, seperti yang kemarin saya sampaikan. Anak untuk presentasi maju ke depan, teknisnya kemarin sudah dibentuk yang nanti menyampaikan awal pembukaan penyampaian, kemudian ini sudah terbu sudah ya. Sebelum dimulai, kalian tak persilakan untuk merefleksi hasil kalian terlebih dahulu ya. Hasilnya ada sekitar 5 menit, kalian harus digoreng terlebih dahulu mana yang ada yang kurang atau belum sebelum nanti presentasi. Silakan kita kasih waktu 5 menit untuk setelah urut-urutannya, langkah-langkahnya, silakan. Ya, kan bagus sekali ini ya, ada sebelumnya ininya ya kan di website. Boleh silakan. Sudah ya. Sebelum lebih lanjut, untuk mengingat materi dari kemarin ya, kita saksikan dulu mengulang juga ya. Ruang lingkup pembelajaran kita silakan di ya.
Elemen yang kita pelajari adalah perkembangan teknologi produksi dan isu-isu global terkait dengan industri, agribisnis, dan tanaman, yaitu yang materi kita ya. Ingat ya. Kemudian fokus kita, ya, di sini capaian pembelajaran nanti tradisi dapat memahami perkembangan proses produksi tanaman secara konvensional sampai modern. Ini fokus kita di sini ya. Belum nyampe ke pertanian perkotaan, urban farming, ya ini belum. Kalau IoT juga belum ya. Ini pembelajaran berikutnya. Hari ini pembelajaran dari ini adalah pada ini. Fase di sini pada tahapan tadi dapat memahami perkembangan proses produksi tanaman secara konvensional sampai modern. Sedangkan ingat kembali tujuan pembelajarannya menjelaskan perkembangan proses produksi tanaman mulai dari secara konvensional sampai dengan modern beserta alat dan mesin yang digunakan dalam beberapa pengolahan tanah. Yang kedua, mengidentifikasi ya perkembangan proses produksi tanaman secara konvensional dan modern. Yang ketiga, menganalisis kelebihan dan kekurangan proses produksi tanaman konvensional dengan modern. Ini capaian tujuan pembelajaran kita. Setelah mengikuti pelajaran, kalian nanti diharapkan bisa yang menjelaskan. Saya harapkan nanti bisa ya, menjelaskan. Yang nomor dua, mengidentifikasi ya, ciri-ciri karakteristik di situ. Kalian bisa perkembangan proses produksi tanaman secara konvensional itu istilahnya masih tradisional ya. Kemudian dan modern. Yang modern itu ciri-cirinya bagaimana? Itu kalian bisa menyebutkan, menjelaskan. Yang ketiga, menganalisis kelebihan dan kekurangan penerapan teknologi. Ini ada kelebihannya enggak? Kekurangannya enggak? Sistem pertanian yang lama seperti apa, yang baru seperti apa? Itu ya kurang lebihnya. Cakupan materi kita di sini ya. Nih, ada ini. Perkembangan teknologi produksi tanaman serta alat dan mesin pertanian. Ini sampai sini. Ini yang pemanasan global dan kemudian pertanian berkelanjutan. Ini pembelajaran berikutnya. Tidak cukup ini semua untuk satu hari atau 2 hari. Tidak cukup karena materinya ada. Baik, sebelum kita maju untuk presentasi, ada yang tanyakan? Sampai di sini sudah pertanyaan? Oke ya. Kita mulai nanti. Siapa maju duluan? Boleh? Ya. Sana dulu. Siapa? Jadi yo duluan. Siapa? Boleh? Sana ya? Boleh. Kelompok berapa? Kelompok 3, oke. Kemudian nanti ada yang menulis, ada yang catat bagaimana. Kemudian audien kalian yang kelompok 1 dan 2 nanti boleh bertanya, diskusi, ya, atau tanya jawab di situ. Apa yang disampaikan kalian untuk yang kelompok 3 yang di sana nanti maju depan boleh menjawab, ya. Nanti Bapak Guru akan menengahi atau memberi jawaban penjelasan yang sebenarnya bisa lebih baik atau yang pas, misalkan belum pas ya. Itu ya. Kemudian penilaiannya kemarin sudah disampaikan, penilaiannya ada pada substansinya sesuai tidak dengan tujuan pembelajaran seperti itu. Yang kedua ya, dari tampilannya. Yang ketiga dari kalian menyampaikannya ya. Contoh ini, maaf ini contoh. Ini kan pembuatan ini kan bagus, hampir cerah. Ini kerbonya juga bagus. Ini truk jonder ya, ini juga bagus kelihatan. Ini nyata karena memang ada pola. Nah, kelihatan deh. Ya, membuktikan kalian bisa menjawab adalah membuktikan kalau ini kelihatan. Lihat nyata? Terlihat enggak? Oke. Itu penilaiannya. Kemudian penyampaiannya jelas tidak. Ya,
baik kita mulai. Silakan untuk maju yang nomor 3 berdiri ya. Kalian berdiri di sini menyampaikan ini jejer ini ya, menyampaikan pembukaan, kemudian sudah diakhiri bentuk tujuan pembelajarannya apa di situ, tujuan ya sudah ditulis ya. Ya, kalian adalah memahami. Ya, ini sudah ditulis nih. Ini kelasnya mana sudah? Sudah. Anggota, dulu. Materinya kalian pakai fokus apa? Analisis kelebihan dan kekurangan proses produksi tanaman secara. Oh iya, bagus. Siap. Silakan maju. Oh ya, ya itu di bawah tengah. Ya, maju sedikit jangan. Ya, belum. Baik, silakan kita yang lain menyimak ya. Lihat di sini. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin saya perhatikan dimulai dari Dalam pembuatan poster ya. pembuatan poster untuk tema kelebihan dan kekurangan pertanian konvensional dan modern. Aku digunakan beberapa anggota kelompok. Ya, terus. Nah, saya Pak, nama saya Leonardo. Saya masih Ya. menggunakan analisa kelebihan dan kekurangan proses produksi tanaman secara konvensional dan modern. Sebelum itu kami akan mengenalkan beberapa alat dari petani modern yang sering dilihat di PJJ. Yang pertama, traktor roda 4. Traktor roda 4 merupakan salah satu jenis traktor andalan untuk mekanisasi pertanian terutama pada lahan yang cukup luas. Yang kedua adalah drone air. Drone pertanian ini dapat dimanfaatkan untuk menyemprotkan bahan cair seperti pestisida untuk pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT, pupuk cair untuk pemupukan maupun air untuk penyiraman. Dan untuk alat-alat secara konvensional, alat pupuk yang paling jarang ditemukan adalah gajah terbang atau lupu. Lupu adalah perkakas pertanian yang terbuat dari kayu. Lupu biasanya ditarik oleh hewan sapi atau kerbau. Namun jika terpaksa tidak ada sapi atau kerbau, lupu juga dapat ditarik menggunakan tenaga manusia. Fungsi lupu untuk menjaga sawah agar tanah sawah gembur sebelum ditanami. Dan beberapa kelebihan dari pertanian modern, yaitu yang antara lain satu, kelebihan menghasilkan produksi yang banyak dengan waktu dan tenaga lebih efisien. Dua, produksi meningkat karena penggunaan bibit unggul yang memungkinkan tanaman bisa ditanam 3 kali dalam setahun. Tiga, beban kerja petani berkurang karena teknologi. Adapun kekurangannya, satu, kekurangan memberikan di kalangan petani yang menjadikan sulit untuk memanfaatkan alat mesin pertanian yang canggih. Yang kedua, biaya perawatannya
materi. Yang ketiga, pertanian modern dan intensif dapat berkontribusi terhadap permasalahan lingkungan seperti degradasi tanah, polusi air, hilangnya keanekaragaman hayati, dan emisi gas rumah kaca jika tidak dikelola dengan hati-hati. Lebihnya dari anak-anak pertanian tradisional yaitu satu, biasanya cenderung lebih murah. Dua, penggunaan alat-alatnya sederhana. Tiga, menyerap tenaga kerja yang banyak. Di lain sisi ada juga yang kekurangan. Pertanian konvensional memakan waktu dan tenaga pekerja. Dua, penggunaan pestisida dan bahan kimia sintetis dapat membunuh predator alami hewan-hewan, yaitu burung. Tiga, dapat mengganggu kesehatan petani akibat penggunaan pestisida dan bahan-bahan lain yang mencemari lingkungan. Sampai di sini saja. Satu lagi apa? Sudah. Presentasi dari kami tentang analisa kelebihan dan kekurangan proses produksi tanaman secara konvensional dan modern. Demikian dari saya. Halo. Ya, selanjutnya ini ada yang ditanyakan jawabkan. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Dalam pulpen ditulis boleh. Ya, siapa yang mau nanya? Silakan. Kamu ada yang ya sampaikan. Ya sudah disampaikan itu tadi. Bagaimana tanggapanmu? Apakah ada yang ditanyakan ya? Apa bagus tidak? Apakah yang ada? Saya dari kelompok 2 ingin bertanya. Ya sudah. Apa penghemat itu yang untuk traktor itu Panggilan BBM-nya apa? Perbandingannya? Yang jelas sedikit. yang perbandingan Efisiensi perbandingan tentang kedua antara konvensional dan modern. ya Begitu? ya Ya. Oh ya. Itu Mas, tanyanya, penjelasannya. Perbandingan antara penggunaan peralatan konvensional dengan modern. Contohnya kasih contoh enggak? Misalkan contoh alat apa gitu? kasih nggak apa-apa. Oh, gitu ya. Ya boleh, silakan dijawab. Menjawab siapa? Ya sana. Ya silakan. Penjelasannya seperti misalkan efisiensi antara konvensional dan juga modern yaitu biaya dalam mengolah tanah kalau menggunakan luku atau tenaga campur biasanya sekisaran 1 ubin atau memakai biaya lebih dari 20 orang. Sedangkan biaya 1 orangnya itu Rp75.000. Maka biaya yang harus dikeluarkan untuk 1 ubin yaitu Rp75.000 dikali 20 orang.
yaitu sekitaran 1.500.000. Sedangkan kalau menggunakan traktor hanya setengah biaya dengan budget sekitaran 300.000 rupiah. Sekian dari itu. Ada yang dari bayangan lagi? Pertanyaan yang lainnya, ayo silakan. Kalau sini sudah paham belum untuk penjelasannya bagaimana? Oh, iya. Ya, kelompok sini tanya, kamu hadapnya yang mana? Ya, silakan. Ayo jangan tegang-tegang yo. Iya, silakan. Apa latar belakang dari kelebihan dan kekurangan kepentingan proses produksi konvensional sampai modern? Gimana dijelaskan perkembangan? Nah, latar belakang dari kekurangan kelebihan proses produksi pengolahan dari konvensional sampai modern. Itu kan sudah disampaikan tadi ya. Sudah dibahas itu gitu. Kesimpulannya, Nah, Gini, kalau kesimpulan dari kelebihan dan kekurangan antara produksi tanaman secara konvensional dan modern, yaitu kalau konvensional itu kita secara tradisional, jadi kita menggunakan alat pertanian zaman dulu yang bisa dikiranya itu menggunakan kayak seperti kerbau yang bisa kita ternak sendiri, jadi lebih menghemat biaya kalau kita mempunyai kerbau sendiri. Tetapi kalau kita menggunakan alat pertanian modern, kita bisa membeli alat itu dengan harga sekian, dan juga jika memakai alat modern itu lebih mempermudah mengolah lahan daripada menggunakan alat pertanian konvensional. begitu. ya, Masih ada tambahan penjelasan pertanyaan atau gimana? Bu, saya boleh nanya enggak? Oh iya. Kira-kira itu tadi kan punya kambing, punya sapi ya? Iya. Nah, kalau membayar dengan tadi kan punya sendiri dengan yang langsung mengerjakan. Itu. Kalau langsung mengerjakan biayanya lebih tinggi enggak? Nah, sama dengan kambing sapi sendiri. Langsung memperkerjakan itu kita menyewa orang atau gimana, Pak? Ya kan, misalkan satu lasan langsung membayar berapa? Berapa tadi? Satu B tadi berapa? Kalau menyewa pekerja biasanya sekitaran 500.000 per minggu. Oh, dengan kalau punya kambing sendiri, kita sapi sendiri. Iya. Ada yang punya kerbau sendiri? ya, Mestinya kalian punya kerbau kalau enak, bisa jadi peternak. Agribisnis itu lingkupnya bukan hanya tanam-tanam saja ya, ternak juga termasuk bagian dari. Bagaimana? Ada yang lain tanya? Ya, cukup. Oh, cukup. Nah, silakan.
kamu. Waalaikumsalam. Kasih hapus semuanya. Nomor 2 ya, silakan. Nomor 1. Nomor 1. Satu silakan. Tulis biasa aja, jangan kaku-kaku. Nanti kalian menyimak, memahami apa yang disampaikan, ditulis, kemudian tanya penjelasannya dan sekiranya kurang jelas boleh ditanyakan. Itu ya. Oh iya, silakan. Jangan lama-lama ya. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan poster hasil diskusi kami tentang menjelaskan proses produksi tanaman mulai dari secara konvensional sampai dengan modern, besar, alat dan mesin yang digunakan dalam persiapan pengolahan tanah untuk tanaman atau penanaman. Kalau hafal nggak usah dibaca, nggak apa-apa. Kalau hafal, kalau nggak hafal ya dibaca. Masih belum terbentuk kehidupan manusia, masih belum dia atau masih sebenarnya mereka tidak menanam hanya mengandalkan hasil tanaman tumbuh sendiri. Masyarakat atau orang belum menghitung tentang pertanian atau bercocok tanam. Masih berbeda fase perkembangan atau tradisional. Pada fase kedua, kondisi pertanian sudah terbentuk budaya pertanian koordinasi masyarakat petani sudah menggunakan peralatan sederhana seperti pupuk, stok, padi dan belum menggunakan alat yang kemudian juga ada irigasi seperti yang belum ada irigasi fasilitas pertanian dan pasar tersebut. Itu kondisi pertanian sudah terbentuk pada usaha pertanian sudah menggunakan mesin modern yang dibutuhkan masyarakat sudah nampak. Silakan sesi tanya jawab dipersilakan. Ya, itu sudah disampaikan. Ya, jadi hasil kesimpulan pengamatan video kemarin ya yang dikeluarkan dalam bentuk poster, ya juga analisis identifikasi ya, maksudnya peralatan dalam usaha pertanian. Dijualkan juga itu ada posternya. Baru juga posternya ditampilkan, inilah posternya ya. Wah keren. Gua yang tinggi. Nah itu.
Wah, itu satunya gemuk. Tapi kalau tiap hari bekerja ya lama-lama betul ya, lama-lama satu. Silakan ditanyakan tentang apa, Dek? Ayo tanya. Ya mau praktik nanti gantian. Tanya apa aja boleh. Jawab salah boleh, tidak harus betul. Tapi misalkan yang sesuai. Ayo Mas. Ya, kesini saya tanya. Ya silakan silakan. Ya, silakan. Mana pulpennya tulis. Ini punya ini. Ini. Kesimpulan dari ketiga pasal. Oh, ketiga pasal. Ketiga pasal atau empat pasal? Ketiga. Konvensional berarti. Oh, dari primitif. Ya, silakan jawab. Primitif sampai modern. Dan sampai modern. Saya akan menjawab pertanyaan apa kesimpulan dari ketiga fase. Pada fase pertama, koordinasi pertanian masih belum terbentuk, kehidupan manusia masih berpindah-pindah dan masih mengandalkan tanaman yang ada di alam. Pada fase kedua, fase tradisional atau konvensional, fase itu koordinasi pertanian sudah terbentuk, budaya pertanian yang koordinasi masyarakatnya sudah menetap dan menggunakan buku atau kerbau sapi. Pada fase ketiga pertanian modern, koordinasi pertanian sudah terbentuk. Kegiatan usaha pertanian sudah menggunakan mesin modern yang canggih. Kehidupan masyarakat sudah menetap. Bisa diterima? Bisa. Ada tambahan lagi pertanyaannya? Ada. Ya. Saya dari kelompok 2 yang bertanya, apa tujuan pembelajaran dari 3 fase tersebut? Tujuannya adalah menjelaskan proses produksi tanaman mulai dari fase primitif sampai fase menggunakan IoT. IoT. Tanyakan sudah paham belum? IoT. Apa itu IoT? Nah, IoT adalah Internet of Things. Internet of Things Atau menggunakan remote control. ya, artinya itu sudah menggunakan IT yang lebih modern, tidak perlu datang ke lokasi tapi sudah bisa dikerjakan. Contohnya baja tadi kemarin ya di video sudah ada ya. Ya, jadi artinya penerapan IoT-nya itu dari jarak jauh pengendaliannya. Mengolah tanah tidak perlu turun ke sawahnya langsung, tetapi mesinnya yang turun ke sawah. Begitu ya. Orangnya tetap di atas, bahkan bisa saja dikendalikan dengan komputer di rumah. Ayo tanya lagi. Siapa ya? Yo tanya aja. Yo punya tanya apa lagi? Boleh.
Lutfi belum tanya, ayo tanya. Itu kan pertanyaannya tadi menjelaskan penggunaan alat-alat. Ayo Mas Lutfi, apa? Tanya. Di nonton lainnya dicatat, tanyanya apa biasa. Apakah alat pertanian primitif masih berperan di desa atau masih bisa dilacak? Terus Atau masih bisa dilihat atau ditinggalkan. dia masih bisa digunakan lagi? Dan menjawab pertanyaan Tapi primitif apa konvensional? Primitif. Di situ primitif apa? Alat-alat primitif apa? alat primitif belum ada, masih berbeda-beda tempat dan masih mengandalkan alam sekitar. Bagaimana? Belum memuaskan, kasih jawaban lagi tambahan. Ayo. Masih belum nyambung pas. Yang ditanyakan alatnya atau sistemnya? Atau dua-duanya? Alatnya. Alat orang-orang primitif di situ apa? Kemudian sangat dengan pertanyaan. Sudah digambar. Kamu gambar apa ada? Jadi tinggal jawab kok bingung. Nah, tadi kan sudah disampaikan. Nanti menggunakan alat apa? Dan kalau mau atau menggunakan masih bisa. Gimana? Boleh ya, menggunakan kapal boleh. Zaman dulu pakai kapal, hari ini sebenarnya masih menggunakan kapal. Hanya saja kapal itu fungsinya untuk memotong kayu. Cuman kalau menggunakan kapal ini untuk memotong kayu akan membutuhkan waktu lama. Sekarang sudah pakai gaji sinso ya. Ya, gaji potong yang mesin sekali ini langsung menggunakan alat yang tidak digunakan dengan yang mestinya bisa saja merusak lingkungan alam. Contohnya apa? Gaji. Contohnya apa? Saya tahu. Pemanfaatan alat yang tidak digunakan semestinya sebenarnya akan merusak alam. Contohnya apa? Ilegal loh. Apa itu? Pembabatan ya. Yang situ besar bermain kabas semuanya di daerah sana. Bukan nasional, bukan penyedia alam. Penting di dapat habis. Diberitakan itu banyak. Ada istilah makanya dulu zaman sebelum Pak Jokowi benar ya berita-berita ilegal loh. Kembali ke tema itu gimana jawabannya? Alat yang digunakan pada fase primitif menggunakan apa? Kalau mau menemukannya, ya kalau menemukannya di abad ini kira-kira ya sulit untuk ditemukan. Kalau mau dikembangkan ya bisa. Dan sekarang kan sudah bercanggih dan tidak menggunakan karena apa sudah dibuat untuk memotong pohon, menanam pohon. Ya, itu kapalnya masuk ini pakai apa namanya pakai kapak dari batu ya sebelum ada besi jalan dari buku. Gimana?
Sudah? Ya. Ada yang nanya lagi? Sudah. Sudah. Silakan. Oke. Sekian, terima kasih dari presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih terus ya. Ya. Terima kasih. Selanjutnya tinggal kelompok 2. Sebelum kita melanjutkan, kita ice breaking dulu ya. Tadi agak sepakat menyikapi pembahasan penyampaian materi ada tanya jawab. Kita ice breaking dulu ya sebentar. Ya, untuk menghilangkan penat kita. Ice breaking. Kita fokus pada materi ya sekarang. Tidak fokus pada materi. Silakan berdiri semuanya. Ada yang punya ide breaking? Yang punya ini? Ya? Atau yang biasanya? Ya. Nah, gimana? Ya. Oh, yang biasanya aja ya. Seperti ya tadi kita kemarin beberapa waktu lalu pernah dikatakan, kita akan ulang ya sedikitnya ya, yaitu tepuk tunggal, tepuk 2, tepuk 3. Tepuk tunggalnya adalah agribisnis, tepuk gandanya adalah selalu jaya, kemudian tepuk 3-nya adalah terdepan. Simulasi dulu saya mengingat ya. Nanti diikuti yang pertama. Misalkan saya dulu menyampaikan tepuk tunggal agribisnis, tepuk 2 lalu jaya, tepuk 3 terdepan. Nah, itu ya. Itu hanya mengingat ulang. Itu ya. Sebelumnya kita tepuk pramuka katanya, pramuka ya. Itu hari Jumat ya, hari Sabtu, hari seragam kita adalah hanya pramuka. Nah, kalian makan 2 kali tepuk pramuka. Bagus, masih siapa? Tepuk tunggal agribisnis, tepuk ganda selalu jaya, tepuk 3 terdepan. Wah, kurang semangat. Coba sekali lagi ya. Tepuk tunggal agribisnis, tepuk ganda selalu jaya, tepuk 3 terdepan. Silakan dulu. Terima kasih. Ya, peluang menghilangkan penat sejenak. Ya. Untuk hasilnya boleh diletakkan dulu. Kita fokus pada ini pembelajaran. Kita melanjutkan kelompok 3 yang presentasi. Kedua. Tadi sudah. HP-nya diletakkan aja, nggak apa-apa. Silakan bertanya dulu. Nanti kalian tidak fokus. Ya. Pengajarnya sini sekarang di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang hasil dari diskusi kami. Untuk itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ya, terima kasih.
teman-teman kami yang hadir. Setelah itu kami ingin membahas diskusi kami yang akan dibacakan oleh teman kami. Saya akan membacakan tentang perkembangan proses produksi tanaman secara konvensional dan modern. Yaitu dari tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan pemahaman mengenai perkembangan proses produksi tanaman mulai dari secara konvensional dan serta modern. 1. Pertanian konvensional. Metode pertanian yang umum digunakan sebelum adanya perkembangan pertanian modern dan masih diterapkan sistem pertanian ini hingga sekarang. Metode ini melibatkan penggunaan pestisida, herbisida, dan pupuk kimia untuk meningkatkan hasil pertanian yang bermutu dan berkualitas serta memberikan hasil yang lebih konsisten dan tinggi. Yang kedua yaitu pertanian modern. Mengacu pada penggunaan teknologi dan inovasi dalam praktek pertanian untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan berkelanjutan. Namun sistem pertanian ini cenderung relatif sedikit. Penerapannya dikarenakan biaya yang dibutuhkan sangat mahal dan biaya perawatan pun juga sama. Akan tetapi, petani yang menerapkan sistem pertanian ini sudah membuktikan bahwa hasilnya jauh lebih baik. Yang ketiga, konvensional sampai primitif. Campur alat bercocok tanaman konvensional yang berasal dari logam masih berkembang dari sejak penemuannya hingga sekarang. Para petani tetap menggunakannya. Selain itu, campur berfungsi menggali tanah, memindahkan tanah, serta mampu meratakan tanah. Becak luku. Alat yang konvensional ini digerakkan dengan bantuan tenaga hewan untuk tanah yang digunakan sebelum melakukan budidaya. Untuk membejakan lahan menggunakan luku dan dengan kerbau biaya yang dikeluarkan sebesar 250.000 hingga 350.000 per petak lahan atau sesuai kebutuhan lahan. Dan ini menyangkut pengolahan tanah yang baik dan cocok dengan jenis tanaman yang dibudidayakan. 4. Modern sampai canggih. Traktor, alat pengolahan tanah modern dengan bantuan mesin yang digunakan sebagai acuan penggemburan tanah untuk menciptakan kondisi fisik tanah yang lebih baik sehingga tanaman dapat tumbuh dengan optimal. Dan drone sprayer, alat penyemprotan canggih otomatis yang dikendalikan pengguna sehingga tentu menguntungkan. Akan tetapi biaya yang dikeluarkan untuk alat ini relatif mahal sehingga alat ini belum secara global di sekitar pertanian. Dan juga kemampuan drone untuk menyemprot lahan hanya bertahan tidak lama, tetapi mampu menyelesaikan satu lahan hektar hanya dalam waktu 15 menit. Dan kesimpulannya akan dibacakan oleh teman saya. Belum selesai. Ya. Jadi penjelasan
Silakan kasih tanggapan. Mana atau ditanyakan atau usulan atau saran atau pertanyaan. Randy, saya, ayo tanya. Oh, kamu udah di rumah, kamu di balai, ayo tanya. Saya ada pertanyaan. Catat, catat. Bagaimana tanggapan kelompok 2 tentang alat pertanian modern dan konvensional? Bagaimana tanggapan tentang kelompok 2 tentang apa itu namanya? Alat pertanian konvensional dan modern. Suaranya, tanggapannya, kemanfaatannya ya, atau Manfaat peralatan saja. Bagaimana? Gitu ya. Ini tentang alat pertanian dan modern. konvensional. Silakan yang ingin bertanya lagi. Sudah dijawab. Untuk jawabnya nanti. Oh gitu ya, silakan. Ya, dari kelompok 1 ini kenapa kok menyewa kerbau? Kenapa nggak kena kerbau? Kalau kena kerbau kan tidak membutuhkan biaya. Bikin kekurangan. Kenapa? Kenapa? Kenapa nggak kena kerbau? Gak kena. Daripada menyewa, mencoba membayar. Kenapa membayar semua? Terus bisa kalau
kan tidak menentukan dividen. Ketika bekerja sawah, ketika bekerja sawah, dan bisa dijual. Alasannya kenapa? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Alat tentang konvensional tidak membutuhkan biaya yang besar karena hanya menggunakan tenaga secara manual. Sedangkan yang modern dengan bantuan mesin yang menggunakan sebagai acuan penggemburan tanah untuk menciptakan kondisi fisik tanah yang lebih baik sehingga tanaman dapat tumbuh dengan optimal. Apakah jawaban bisa diterima? Terima kasih atas jawabannya. Dan saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Nah, tadi pertanyaannya kenapa tidak ternak kerbau daripada membayar kalau ternak kerbau tidak dibutuhkan biaya ketika membajak sawah dan bisa dijualkan. Dan alasannya karena kalau kita ternak kerbau itu kan membutuhkan biaya yang banyak untuk ada itu membuat kandangnya, terus kita juga membutuhkan tenaga untuk mencarikan makan buat kerbau itu. Jadi lebih baik menyewa meskipun membayar. Kan kalau di sana untuk 2 kali bisa dijual dan bisa menangkap bekerja sawah, enak ya. Kan kita nggak mau ribut. Ya. Kan ada orangnya lah yang nggak mau ribut. Kalau ternak kerbau di sekitaran kayak punya sungai-sungai, rumput-rumput itu kan enak. Kalau enggak ya kan nggak enak. Punya tempat untuk tempat Mencari makan. mencari makan, mungkin punya tempat untuk Ini ya, lahan kandang ya. Itu Ya, karena kandang itu juga membutuhkan pada tanah. biaya juga. Ya, ya. Apakah sudah bisa diterima? terima kasih sudah bisa diterima. Ya. Selanjutnya, sudah ya. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Ya. Apa pertanyaannya? Apa yang membedakan priorisasi tersebut? Kenapa nggak apa-apa? Apa yang membedakan priorisasi pertanian tersebut? Apa yang membedakan Priorisasi priorisasi? Priorisasi. Priorisasi. Apa yang menyebabkan periodisasi perubahan sistem pertanian ya? Sistem pertanian. Periodisasi itu dimaksudkan
Dulu primitif, sekarang konvensional, kemudian bertahap lagi menjadi modern. Juga yang seperti IoT atau juga pakai remote control juga. Nah, yang mendasari perubahannya itu apa? Pertanyaannya itu. Silakan bicara. Ini akan dijawab. Kenapa bisa berubah? Alasannya apa? Begitu ya? Oh ya, silakan. Itu karena zaman akan mengalami perubahan karena perkembangan manusia mulai memiliki kecerdasan gitu, sehingga menciptakan alat yang mampu beradaptasi bagi Apakah jawaban itu bisa dijelaskan? Wah, bagus itu kasih upload istimewa. Jawabannya terakhir bagus itu ya. Karena ya tadi karena ada manusia selalu belajar. Oh ya, bagus. Ya, memang dasarnya karena ada perubahan pemikiran manusia yang tadinya seperti ini, berinovasi, juga dituntut untuk selalu berkembang, begitu kan? Tadinya yang tidak paham, untuk mengenal ini, oh ini lebih bagus seperti ini, lebih bagus seperti ini, karena adanya perkembangan pengetahuan, ilmu pengetahuan, bagus sekali. Gimana, ada tanya lagi? Silakan. Ada tidak? Ya. 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 saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, sudah biarkan dulu nanti kalian simak ini adalah coba tunjukkan bareng-bareng ya, tunjukkan bareng-bareng mana tadi tunjukkan bareng-bareng ya, iya. Nah, sapi ini apa nih? Operasi dan campur ini lengkap juga, cuma kecil-kecil. Tapi sudah bagus, sudah kalian menunjukkan disabilitas kalian. Ini hasil karya kalian sendiri kan? Tidak? Ya. Ini gambar sendiri kan? Ya. Terus istimewa. Dan itu adalah bagian dari karya kalian berinovasi. Baik, saatnya kita presentasi sudah dilaksanakan, merefleksi dari pembelajaran ya, bahwa tujuan pembelajaran kalian yang tadi adalah yang nomor satu adalah menjelaskan proses produksi tanaman mulai dari secara konvensional sampai ya. Nomor satu tadi menjelaskan proses produksi tanaman mulai dari konvensional sampai dengan modern. Tadi sudah disampaikan ya pada kalian semuanya dari tahap fase primitif, fase kuno, belum ada alat cangkul baja, belum ada. Pada saat itu yaitu menggunakan kapak dari batu, dari medok kayu, dari mutus kayu, karena batu adalah alami, bukan buatan. Kemudian masa
tradisional, sudah berkembang, sudah ada cangkul, sudah ada apa lagi? Selain cangkul apa? Luku, ya, luku. Kemudian modern pakai traktor. Tahap demi tahap itu adalah periodisasi pertanian. Yang terakhir adalah pakai IoT atau pertanian berkelanjutan. Itu sudah pakai sistem remote control, sudah tersistem. Ya. Kedepannya harus terencana dengan bantuan IT. Di pelaksanaan pertanian dimudahkan dengan adanya IT, ya, implementasi teknologi IT itu memudahkan kalian para petani atau pengusaha atau agribisnis usaha pertanian menjadi lebih maju, juga lebih mensejahterakan. Hanya saja terkadang penerapan teknologi seperti itu ada dampak positif dan negatif. Sebagai contoh tadi apa dampaknya tadi? Penggunaan mesin bisa menjadikan dampak negatifnya apa? Menurutnya tenaga kerja atau menambah pengangguran. Biasanya Pak Kajiharto itu kalau mengerjakan lahan atau mengolah tanah membutuhkan sekian orang, tapi setelah ada traktor hanya dilakukan 1 orang. Itu juga tadi sudah dihitung ya, perhitungannya ada hitungan tadi ya, untuk lahan luas lahan 1 bin tadi membutuhkan berapa orang tadi? 20 orang untuk nyangkul ya. Dimana nyangkul untuk mengolah tanah 20 orang untuk 1 bin atau kurang lebihnya 1000 meter persegi. 1 hektar adalah 10.000. Itu membutuhkan 20 orang. Satu harinya berapa? Satu kaki. Ya, 1 orangnya. Oh, 75.000 kalau peteng 20 kali 20 berarti 1.500.000. Nah, itu untuk 1 luasan berapa? 1 bin. Tapi kalau dengan traktor hanya berapa jam? 1 sampai 2 jam. Oke, sangat hemat ya, hemat biaya ya, hemat waktu itu tadi. Yang kedua, yang terakhir tadi ini fasenya simpulannya menggunakan IT. Sistem berkelanjutan di sini adalah sudah smart farming, sudah menggunakan remote control yang sebagaimana diciptakan yang kemarin kalian sudah lihat ya. Begitu juga sudah di browsing ya, sudah browsing kemarin, selain yang ditampilkan oleh dulu kemarin ya, sudah browsing ya, sudah baca-baca yang lain ya, pakai Google, pakai buku baca, betul ya. Berarti kalian sudah ada kegiatan literasi atau membaca materi pembelajaran. Pertanian menggunakan alat remote control. Pengetahuan kita adalah IoT, tadi adalah remote control. Sebenarnya bukan hanya sebatas itu aja, tapi pertanian berkelanjutan yang sudah tersistem dengan IT yang tidak harus hanya dikerjakan 1 kali, tapi sudah misalkan 1 bulan, setiap jam sekian sudah bisa memupuk sendiri. Setiap jam sekian sudah memberikan semprot sendiri seperti itu. Jadi di program di IT sudah bisa tersistem otomatis mengerjakan sendiri. Itulah
IoT. Kemudian identifikasi, kalian identifikasi tadi ya. Ditemukan apa aja kesimpulannya? Supaya jelas. Ini refleksi ya, kesimpulan. Sebenarnya itu memiliki keuntungan dengan produktivitas yang tinggi karena penggunaan pestisida juga memiliki keuntungan yang tinggi pada lahan dunia yang dapat menyebabkan resiko resistensi hanya terhadap pestisida. Juga memperhatikan kesejahteraan petani, keadilan sosial dan berkelanjutan ekonomi. Ada identifikasinya juga memberikan dampak positif mengenai penggunaan peralatan. Namun juga ada dampak negatif tadi penggunaan pestisida. Alatnya ketemu apa aja? Cangkul. Kemudian mesin drone, apa lagi? Traktor ya. Identifikasi ya. Baik, untuk yang ketiga ini saya dalam rangka merefleksi. Yang ketiga apa? Analisis kelebihan dan kekurangan. Tadi sudah disampaikan ya, kelebihan dan kekurangan. Ya. Baik. Ada contoh, apakah setiap petani menggunakan mesin semuanya? Ya. Di tempat kita masih ada yang mencangkul mesin ya? Ya. Tidak semuanya penerapan teknologi modern diterapkan untuk setiap para pelaku usaha pertanian. Kalau lahannya sempit, masa harus membeli? Kan tidak. Ya, pertimbangannya itu. Yang kedua, melihat kondisi tanah. Ya, kondisi tanahnya bagaimana? Kalau bebatuan ya di traktor ya bisa, ya kan? Pertimbangan. Kemudian pertimbangan biaya. Kalau memang ya pendanaannya tidak ada, kemudian lahannya juga sedikit, tidak perlu membeli traktor. Itu ya. Baik, sebelum akhir pelajaran saya sampaikan terima kasih kalian sudah mempelajari pada elemen pembelajaran perkembangan teknologi proses produksi tanaman dan susu global. Kalian ada manfaatnya, bermanfaat untuk pembelajaran berikutnya. Hari ini atau hari kemarin atau pembelajaran pada elemen ini sebagai dasar untuk mempelajari pada pembelajaran berikutnya masih tetap pada elemen ini ya. Ini masih pada tahap ini yang pertama tadi yang perkembangan teknologi ini ya. Itu yang masih di sini. Perkembangan teknologi produksi tanaman serta alat mesin ini. Untuk yang pembelajaran berikutnya nanti ada pertanian pemanasan global, kemudian ada ketersediaan pangan global, penerapan teknologi dalam pertanian di pembelajaran berikut. Kira-kira apa manfaatnya kalian setelah mempelajari pelajaran hari ini? Yang sudah membuat poster, sudah mengenal alat, mengenal tahapan. Kira-kira manfaatnya apa setelah mengetahui ini semuanya? Yuk, manfaatnya Bisa mengetahui bisa khususnya ya pada pertanian. materi pelajaran hari ini, pelajaran yang kalian pelajari pada konvensional dan modern. oh iya betul sekali. Terima kasih. Kemudian ada silakan manfaatnya apa setelah pelajari banyak kan tadi nomor 1 ya, ya yaitu tahapan pertanian. Manfaatnya apa? Yang bisa mengetahui kalau
Bergejala manusia belum bisa belum tahu cara menanam. Dan sampai sekarang tidak bisa membuat mesin yang canggih. Ada belajarnya. Ada. Untuk membuat mesin yang lebih canggih perlu pembelajaran tidak? Nah, untuk itu kalian di sini juga termasuk bagian dari proses untuk dari depan, ya. Termasuk ini dalam menggali ilmu. Kalian kemarin hanya lugu ya, kemudian tahapannya mengenal mesin. Apakah ada inovasi yang lain selain mesin-mesin itu? Ya. Kalau di tempatnya yang sifatnya kadang-kadang hanya karya sepeda motor bekas bisa diciptakan buat baja. Kalau beli traktor yang besar itu kan mahal. Kadang-kadang kemarin juga disaksikan hanya menggunakan alat mesin motor rusak, diambil mesinnya, diambil gerakannya dibuat untuk membuat baja, berkreasi. Itulah gunanya kreativitas. Yang ketiga, yang kedua tadi manfaatnya apa? Telah mempelajari identifikasi. Ya, ini identifikasi. Ya, dijawab manfaatnya setelah mempelajari ini terkait dengan skupnya materimu tadi, identifikasi perkembangan atau semuanya. Memahami. Ya, memahami apa, mengembangkan apa. Pertanian konvensional seperti luas dan mampu bisa mengembangkan sendiri dan bisa Berkreasi, berinovasi. memberi gambaran Jadi setelah mengidentifikasi, kalian setelah menemukan ya identifikasi, baru kalian sudah kalian memiliki gambaran ya. Tadi ya itu ya, manfaatnya bisa membuat gambaran yang harus bagaimana pertanian ini diusahakan, bagaimana pertanian ini. Pertanian Indonesia sangat maju, akan lebih maju lagi bila kalian berperan andil untuk mengisi bagaimana pertanian itu yang lebih baik. Dari kalianlah hari depan pertanian Indonesia. Maka dari itu kalian harus semangat. Bapak Ibu guru semuanya sudah berlalu, sudah tidak berharap pertanian yang ini nanti Bapak Guru yang terjun, tetapi kalian masa depan, hari depan adalah kalian yang ditunggu dulu, kalian yang punya peran, begitu ya. Semangat untuk belajar agribis pertanian. Ya, Indonesia tanpa pertanian ya sekiranya kurang maju. Apa? Kita mau high-tech teknologi tinggi, tapi karena masyarakat Indonesia geografisnya adalah negara pertanian, maka pertaniannya dulu harus kuat, tangguh. Terus
Sebelum saya akhiri ada quiz, ada soal, silakan 2 soal saja untuk dijawab sebagai tes bentuk. Silakan untuk menuliskan di lembar kertas masing-masing, di buku boleh. Dijawab 5 menit saja. Ya, nanti setelah ini kita akhiri pembelajaran. Ya, sudah siap. Tulis. Ya. Oh, ya sudah kelompok, tidak apa kelompok. Satu ya, berkelompok. Jika kondisi tanah tidak rata atau datar, ya. Oh ya. Jika kondisi tanah tidak rata, pertimbangan apa sudah ya untuk memilih alat olah tanah? Sudah ya, yang kedua ya, pertimbangan apa ketika seseorang memilih untuk tidak menggunakan mesin traktor? Kebalikannya, saya ulang. Pertimbangan apa ketika seseorang memilih untuk tidak menggunakan mesin traktor dalam usaha pertaniannya? Untuk tidak menggunakan mesin traktor dalam usaha pertanian. Silakan dikerjakan, diskusikan 5 menit saja ya. Diskusi cepat.
Yang satu itu tanah itu tidak rata, maksudnya kayak Ya, betul elevasi. Jadi berat-berat. kayak turun gitu lah. Kemudian atau ke namanya terase. Fokusnya tidak pakai traktor besar, ada mungkin loh. Nah, itu. Sudah diskusikan, sudah. Ya, ya, saya ya. Ya, ya. Oh, singkat aja, jawabannya singkat. Sudah, baik.
Ini buku yang bersatu dengan gue. Sudah? Sudah ya? Belum. Belum. Enggak. Tidak apa-apa. Yang penting bisa menjaga sesuai dengan. Ya, ya. Untuk yang pertama, ya, oke. Tulis. Silakan yang pertama kelompok 1 dibacakan perintahnya, hasil jawabannya gimana? Ya, jika kondisi tanah tidak rata, pertimbangkan apa untuk memilih alat olah tanah menggunakan cangkul. Menggunakan cangkul, betul kan? Ya betul juga. Jadi ketika tanahnya nomor 1 tadi, tanahnya tidak rata ya, Ya. artinya terasering atau bertingkat ya. Ini datar, kemudian sini meningkat seperti di pegunungan atau lereng itu kan elevasinya berbeda ya, bertingkat. Maka pertimbangannya menggunakan alat yang digunakan untuk mengolah tanah cangkul. Boleh traktor bila memungkinkan gitu. Yang sini apa jawabannya? Dalam kondisi ini lebih baik menggunakan alat konvensional seperti cangkul karena dengan menggunakan cangkul mempermudah pelaksanaan permukaan tanah yang tidak rata. Nah, bagus sekali ya. Itu lebih lengkap ya. Pertimbangannya karena tadi bisa membuat rata. Pertimbangannya kalau sudah juga tadi oh iya, mempermudah pemerataan tanah. Yang sini apa? Yang dua apa? Meningkatkan produktivitas. Coba, yaitu pertimbangan dengan jumlah serta saat yang pas bisa meningkatkan kualitas pekerjaan konstruksi alat. Ini masih dalam pertimbangan, belum menentukan alat. Ya, walaupun belum betul, tapi sudah baiklah, sudah bisa menjawab. Ini tadi jawabannya pertimbangan apa untuk menentukan. Sini ya harus produktivitas juga jumlah juga kapan, karena ini saat yang pas. Nah, ini berarti waktu, bagaimana waktunya menentukan itu juga dipertimbangkan. Nah, bagus. Yang kedua, ini sekalian yang nomor 2 ya, ini nomor kelompok 2. Jawabannya karena biaya pertanyaannya apa? Pertimbangan apa jika seorang memilih untuk tidak menggunakan mesin traktor dan Oh iya, pertimbangannya untuk tidak membeli alat traktor. Kenapa? Ini jawabannya nomor kelompok 2 adalah karena biaya produksi sehingga memilih tenaga apa ini? Mandiri. Ya. Dengan tidak memilih, lebih baik tenaga sendiri. Bagus. Yang ini jawabannya apa? Karena menjadi lembu atau menggunakan sapi. Oh iya, karena punya sapi sendiri, maka menggunakan sapinya sendiri. Bagus. Ini untuk 2 kali ya tadi ya. Kita? Ya, tadi bisa
menjual sapi bisa untuk membajak sawah. Ya, tadi untuk 2 kali, cuma biasanya males ngarit, ya. Nah generasi sekarang suruh ngarit ya panas, alasan lebih panas, lebih baik main gitu ya. Nah itu tidak begitu. Tapi kalian harus bisa membangun diri, merubah diri, biasakan untuk berkreasi, berinovasi, bisa punya visi ke depannya bagaimana. Harapan, cita-cita itu harus diperjuangkan gitu. Terus juga sini belum nomor 2 sudah nomor 2 belum ya? Belum. Dikatakan Karena ini menghemat biaya dengan menggunakan tenaga kerja sendiri. oh ya, tenaga kerja sendiri. Semoga sehat selalu sehingga bisa mencakul sendiri ya. Sebenarnya itu. Kalau itu tadi ada sapi, dia mengandalkan sapinya boleh. Ada kerbau ya. Yang sini sudah. Hasil jawaban kalian sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan, juga kalian menjadi paham tentang pembelajaran bagaimana pertanian mengolah tanah, bagaimana perkembangan ya kondisi perkembangan pertanian di Indonesia. Materi sesuai pada materi pembelajaran hari ini atau hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Boleh surplus tepuk tangan. Ya. Semangat untuk hari depan, semangat untuk agribisnis. Agribisnis harus tetap maju. Begitu ya. Terima kasih pembelajaran hari ini saya cukupkan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertambah pengetahuan, bertambah ilmu. Semoga kita selalu sehat jasmani dan rohani. Kita ucapkan syukur kita dengan berucap alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih atas kesempatan dan kalian semuanya bisa hadir mengikuti pembelajaran, bisa aktif ya. Untuk kedepannya pembelajarannya adalah bagaimana sistem agribisnis, juga bagaimana agripreneur. Tahu agripreneur? Ya, itu yang bab berikutnya. Tapi untuk kali ini adalah pada tahap nanti smart farming. Untuk bab berikutnya nanti masih lama ya. Tentang agripreneur itu bagaimana pengusaha, bagaimana menciptakan usaha, jiwa bisnis juga usaha. Itu ya. Terima kasih. Tetap semangat. Sebelumnya nanti setelah ini boleh itu nanti dikumul foto itu diisi ya. Itu ya. Saya akhiri. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.